Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan ke materi yang terakhir, yaitu terkait penarikan kembali benda wakaf. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai penarikan benda wakaf. Dalam peraturan yang berlaku hanya menerangkan mengenai penarikan hibah, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah tersebut adalah hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 212 Kitab Hukum Islam. Jadi benda wakaf tidak dapat ditarik kembali, sehingga haram hukumnya menarik kembali benda wakaf tersebut. Hal ini dikiaskan pada hadis Nabi SAW yang mengumpamakan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti perumpamaan anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahannya itu dan memakannya lagi. Sehingga ironis ketika benda milik kita yang sudah diwakafkan kemudian ditarik kembali, sebab benda wakaf tersebut yang sudah kita wakafkan sudah menjadi hak milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam kehidupan yang kompleks ini banyak terjadi fenomena tersebut, bahkan dengan nistanya penarikan terkadang dilakukan dengan keras atau terkesan kejam, karena mereka sampai mendatangkan pihak eksekutor. Dalam hal pencabutan atau penarikan benda wakaf ini terjadi perbedaan pendapat antara dibolehkan dan tidak dibolehkannya menarik kembali benda wakaf tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui boleh dan tidaknya benda wakaf ditarik kembali, terlebih dahulu dijabarkan mengenai macam-macam wakaf. Antara lain, pertama ada wakaf khusus, yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak mengelola dalam menikmati hasilnya. Dalam kategori ini termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf pada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah dan lain-lain. Wakaf jenis inilah yang diperdebatkan dibolehkan atau tidaknya dibolehkan atau tidaknya untuk dijual. Kedua ada wakaf umum, yakni wakaf yang dikehendaki oleh pewakafinya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah masjid, kuburan, dan makam pahlawan dan lain-lain. Menurut para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti, sekalipun rusak dan hampir roboh. Selain itu, mereka berpendapat bahwa wakaf ini tidak memiliki pemilik. Artinya, benda wakaf tersebut telah keluar dari kepemilikannya yang pertama menuju ke pemilikan tanpa pemilik. Selain itu, pendapat lain menyebutnya dengan wakaf zuri dan wakaf khairi. Wakaf zuri adalah wakaf yang dikhususkan oleh wakif untuk kerabatnya. Wakaf ini bertujuan untuk membelah nasib kerabat. Wakaf ini pun sering disebut dengan wakaf ahli. Sedangkan wakaf khairi ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau juga mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan. Dari pemaparan di atas, masing-masing ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penarikan benda wakaf.
baik dari jenis khusus maupun umum, atau dari segi zuri maupun khairi. Pertama, pendapat mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab ini, harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif, sebab harta tersebut tidak berpindah kepemilikannya, hanya hasil manfaat yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Akan tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian, yakni pada wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusannya oleh pengadilan, dan wakaf wasiat. Abu Hanifah berpendapat seperti ini dengan berpegang pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Abbas. La habasa an faradillah. Tidak ada penahanan harta dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mazhab Maliki. Senada dengan mazhab Hanafi, bahwa mazhab ini berpendapat diperbolehkan penarikan kembali benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif apabila jangka waktunya telah habis. Ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya, jangka waktu untuk wakaf diperuntukkan untuk selama-lamanya, sehingga disyaratkan benda yang akan diwakafkan bukan benda yang cepat habis. Keempat, pandangan mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, wakaf terjadi karena dua hal. Pertama, karena kebiasaan atau perbuatan, yaitu dengan mendirikan masjid dan mempersilakan orang untuk sholat dalam masjid itu, maka hal tersebut secara otomatis dianggap telah berwakaf, sebagaimana ketentuan, kebiasaan atau urf. Kedua, dengan lisan, baik secara jelas atau tidak. Maka dari itu, jika sudah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut, dan juga benda yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Dari beberapa uraian di atas, kami beranggapan bahwa benda wakaf yang diperuntukkan pada umum atau kemaslahatan umat tidak dapat ditarik kembali, sebab harta yang sudah dikeluarkan dari kepemilikannya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.